Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Safia Zahra dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Bu Eli Halimatus Sadia sebagai dosen pembimbing dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Tingkat Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak atau Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variable Moderating. Studi empiris pada perusahaan sektor industri, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Lalu yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini yaitu adanya perseteruan yang terjadi antara Coca-Cola Company dengan otoritas pajak di Amerika Serikat, yaitu Internal Revenue Service atau IRS, yang berujung pada pengadilan sehingga menghasilkan keputusan bahwa Coca-Cola Company ini telah melakukan tax avoidance dan tidak berhak untuk memperoleh keuntungan signifikan dari asetnya, sehingga memunculkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian terlampir. Lalu untuk tinjauan pustaka yang menjabarkan definisi dan pengukuran juga terlampir. Lalu untuk rangka pemikiran dan hipotesis yang pertama dari penelitian Wardani dan Khairiyah pada tahun 2018 mengemukakan bahwa tingkat profitabilitas dengan proxy ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sehingga hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap pengendalian pajak atau tax avoidance. Lalu dari penelitiannya Yuni dan Setiawan pada tahun 2019 mengemukakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan memperlemah pengaruh tingkat profitabilitas terhadap tax avoidance. Sehingga untuk hipotesis yang kedua ini, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh tingkat profitabilitas terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance. Untuk metode penelitian terlampir, lalu selanjutnya ke dalam pengujian. Yang pertama ada statistik deskriptif yang mengemukakan nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari ketiga variabel dengan nilai terlampir. Lalu untuk selanjutnya pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow dengan nilai probabilitas cross section F sebesar 0,0033 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, sehingga fixed effect model menjadi model yang terbaik dalam uji Chow. Lalu selanjutnya ada uji Hussman dengan nilai probabilitas cross section random sebesar 0,0077 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dari uji Hussman juga fixed effect menjadi model yang terbaik. Lalu dalam uji normalitas melalui probabilitas Jarque-Bera yaitu sebesar 0,385210 yang mana nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga artinya data sudah terdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya ada hasil analisis regresi. Yang pertama ada model regresi linear tanpa pemoderasi yang menunjukkan nilai koefisien terlampir dengan persamaan terlampir maka dapat diinterpretasikan dengan nilai sebagai berikut. Lalu selanjutnya model regresi linear dengan pemoderasi menghasilkan nilai koefisien terlampir dan persamaan terlampir maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk uji simultan atau uji F menunjukkan bahwa F hitung sebesar 2,846121 dengan p-value sebesar 0,005911 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka untuk variabel tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran perusahaan memoderasi profitabilitas ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Lalu untuk uji parsial dilakukan ke dalam dua persamaan. Yang pertama ini menunjukkan nilai signifikansi p-value sebesar 0,0047 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dan untuk uji yang persamaan yang kedua ini menunjukkan nilai terlampir, maka dapat dihasilkan dari uji parsial untuk persamaan yang kedua ini, HO ditolak dan H1 diterima. Jadi baik pengujian hipotesis parsial variabel profitabilitas maupun variabel ukuran perusahaan memoderasi pengaruh tingkat profitabilitas tidak signifikan berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu untuk uji koefisien determinasi dapat dilihat dari R square untuk persamaan 1 senilai 0,604042 dapat dikalikan dengan 100%, maka KD yang dihasilkan untuk persamaan 1 ini sebesar 60,4%. Dan untuk koefisien determinasi persamaan yang kedua ini R square menunjukkan 0,638540, maka KD untuk persamaan yang kedua ini sebesar 63,85.
Lalu kesimpulannya, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance pada perusahaan sektor industri, subsektor makanan, dan minuman yang terdaftar di BI periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Lalu untuk yang kedua, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan memoderasi tingkat profitabilitas terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance pada perusahaan sektor industri, subsektor makanan, dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Sekian yang dapat saya presentasikan. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.